Oke, bayangin ini. Anda sebentar lagi masuk ke sebuah ruangan di hadapan para investor. Masa depan perusahaan Anda semuanya bergantung pada 18 menit ke depan. Siap? Hari ini kita pastikan setiap detiknya berharga. Nah, ini dia intinya. Ini bukan sekedar presentasi. Ini adalah soal memindahkan keyakinan. Saya pelatih Anda, dan Anda adalah calon visioner itu. Ayo kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, medan perangnya seperti apa. Karena di abad ke-21, aturan mainnya sudah berubah total. Ini poin yang paling krusial. Kemampuan Anda untuk mengemas dan menyampaikan ide secara persuasif adalah aset Anda yang paling berharga. Serius, ini bukan lagi soal produk Anda, tapi soal cerita di baliknya. Oke, ini pilar pertama dan yang paling-paling penting. Sebelum Anda menyajikan satu data pun, Anda harus memenangkan hati mereka dulu. Gini, logika itu bikin orang mikir, tapi emosi itu yang bikin mereka bertindak. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Ini sains beneran. Riset membuktikan bahwa saat Anda bercerita dengan tulus, secara harfiah, otak Anda dan otak investor itu jadi sinkron. Mereka nggak cuma dengerin cerita Anda, mereka merasakannya secara neurologis. Dan ini buktinya. Lihat deh, Brian Stevenson, pidatonya itu dapat tepuk tangan berdiri paling lama dalam sejarah TED. Cuma seperempat presentasinya yang isinya data. Mayoritas, 65%-nya, itu murni cerita yang menyentuh hati. Emosi adalah penggerak utamanya. Jadi, kapan kita pakai slide? Kalau cerita Anda sangat personal dan emosional seperti Stevenson, saran saya, jangan pakai slide sama sekali. Slide malah jadi penghalang. Biarkan diri Anda jadi satu-satunya visual. Tapi kalau Anda menyajikan konsep baru yang rumit seperti David Christian, baru gunakan gambar-gambar yang kuat untuk memperkuat pesan Anda, bukan cuma untuk nampilin teks doang. Nah, untuk bisa nyambung secara emosional, Anda harus tahu mengapanya Anda. Pertama, gali lebih dalam dari sekedar produk. Apa sih yang bikin hati Anda benar-benar bergetar? Ini bukan cuma topik yang Anda suka ya, tapi dorongan inti. Kayak Amy Mullins, hasratnya itu potensi manusia, bukan prostetik. Kedua, ubah itu jadi sebuah misi, seperti Tony J yang ingin mengantarkan kebahagiaan. Terakhir, nah ini cak pamungkasnya, uji altruisme. Apakah ini tulus untuk melayani orang lain? Kalau ya, itu adalah motivasi otentik yang pasti akan dirasakan oleh investor. Oke, hati sudah kita pegang. Sekarang, saatnya kita pukul pikiran mereka. Data saja nggak cukup. Data Anda harus terasa seperti sebuah penemuan baru. Ini aturan emas dari ilmu syaraf. Otak kita itu memang dirancang untuk memperhatikan hal-hal baru dan tak terduga. Itu mekanisme bertahan hidup. Dalam sebuah pitch, ini adalah senjata Anda untuk memastikan mereka nggak akan pernah melirik ponsel mereka sama sekali. Jadi, gimana caranya? 1. Kasih mereka judul utama yang singkat dan jelas. Kedua, kaitkan ide baru Anda dengan sesuatu yang sudah mereka kenal. Ini semacam jangkar buat ide Anda. Ketiga, dan ini yang paling penting, ungkapkan terobosan Anda sebagai elemen kejutan yang mengubah segalanya. Ini persis formula David Christian untuk membuat hal yang kompleks terasa seperti sebuah pencerahan. Nah, ini nih yang didengar investor setiap hari. Membosankan kan? Penuh jargon dan gampang banget dilupakan. Otak mereka bakal langsung mati rasa. Lihat bedanya, kita mengubah data kering menjadi gambaran mental yang hidup dan bisa dirasakan. Ini baru, nggak terlupakan. Dan yang terpenting, ini menceritakan sebuah kisah tentang masa depan. Inilah cara Anda membuat mereka peduli dengan angka 37% itu. Hati sudah dapat, pikiran udah terpukau. Sekarang, gimana caranya kita bikin pesan ini nempel selamanya? Ini pilar ketiga, penyampaian yang tak terlupakan. Cara Anda bicara itu sama pentingnya dengan apa yang Anda bicarakan. Latih penyampaian Anda biar terasa seperti percakapan, bukan pidato. Mainkan kecepatan Anda. Coba deh, bicara lebih lambat, tepat sebelum Anda mengungkapkan data penting, diam sejenak, itu membangun ketegangan dramatis, dan membuat angka berikutnya terasa jauh lebih besar. Dan ini dia angkanya, setiap menit Brian Stevenson berbicara, dia menghasilkan lebih dari $55.000 untuk organisasinya. Ini bukti nyata bagi investor yang skeptis. Penyampaian yang emosional dan tak terlupakan punya arwah yang sangat bisa diukur. Kenapa visual itu krusial banget? Lihat grafik ini. 3 hari setelah presentasi, orang cuma ingat 10% dari apa yang mereka dengar. Tapi kalau Anda tambahkan gambar yang relevan, ingatan mereka melonjak sampai 65%. Visual itu bukan hiasan, itu penguat memori yang super kuat. Pitch formal Anda sudah selesai, tapi
Pertarungan belum berakhir. Momen paling krusial justru ada di sesi tanya-jawab. Disinilah kepercayaan itu dibangun atau malah dihancurkan. Ini satu-satunya aturan yang harus Anda ingat. Otentisitas Anda adalah segalanya, dan itu berarti tahu batasan Anda. Jangan pernah sekalipun berpura-pura tahu. Mereka akan menguji Anda dengan pertanyaan di luar bidang keahlian Anda, seperti ini. Ini bukan untuk mencari informasi, ini untuk menguji disiplin dan integritas Anda. Jangan. Begitu Anda mulai berspekulasi, Anda langsung berubah dari ahli menjadi amatir di mata mereka. Jawaban terbaik, itu di luar keahlian saya, tapi saya bisa menghubungkan Anda dengan ahlinya. Jawaban itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Oke, ayo kita rangkum semuanya. Ini bukan lagi sekedar tips presentasi biasa. Anggap ini sebagai kerangka kerja untuk kepemimpinan visioner. Jadi, ini daftar periksa Anda. Emosional, baru, dan tak terlupakan. Ingat ya, dari ketiganya, pilar emosional yang didorong oleh cerita dan hasrat otentik adalah yang terbukti memberikan imbal hasil finansial tertinggi. Kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Inilah tujuan akhir kita. Saat Anda sudah menguasai ini, Anda tidak lagi sekedar melakukan pitch. Anda sedang menunjukkan cara Anda melihat dunia. Dan itulah yang membuat investor tidak hanya memberikan uang mereka, tapi juga keyakinan mereka kepada Anda. Sekarang, pergilah dan jadilah tak terbantahkan.